Mungkin kamu juga ngerasain kan, beberapa bulan terakhir ini buka aplikasi portofolio rasanya membosankan. Grafik yang hanya bergerak sideways tanpa arah, volume yang tipis, dan euforia bull run yang kita dengar di awal tahun rasanya cuman kenangan. Kita semua kayak terjebak dalam penantian yang panjang dan menyakitkan bertanya-tanya, kapan market akan bergerak lagi? Tapi sekarang, kalau kamu perhatikan baik-baik, di balik keheningan ini, detak jantung pasar yang tadinya lemah mulai ngebut. Tanda-tanda menunjukkan kalau kuartal keempat 2025 bisa jadi panggung pertunjukan besar terakhir untuk altcoin dan meme coin, sebelum kemungkinan koreksi besar terjadi di tahun berikutnya. Jadi, pertanyaannya simpel dan sangat personal untuk portofolio kamu. Apakah ini adalah kesempatan emas terakhir untuk mengubah hidup, atau justru jebakan paling berbahaya yang pernah kita lihat? Oke, ini bukan cuma firasat atau harapan kosong. Kalau kamu sudah cukup lama di pasar ini, kamu akan merasakan ada sebuah ritme, sebuah musim yang seolah selalu berulang. Dan sejarah pasar kripto, kalau kita mau jujur, punya satu babak favorit yang selalu ditunggu-tunggu, kuartal keempat. Ini adalah babak penentuan, the grand finale di setiap tahunnya. Lupakan semua opini influencer, kita lihat saja data mentahnya. Angka-angka ini tidak bisa bohong. Data dari CoinGlass nunjukin secara rata-rata, return Bitcoin di kuartal 4 itu mencapai plus 85%. Gila kan? Kita tidak bicara soal kenaikan kecil. Ingat rally legendaris di penghujung 2017. Itu adalah badai plus 215% yang didorong oleh mania retail dan demam ICO, yang melahirkan generasi pertama jutawan kripto hanya dalam 3 bulan. Lalu di 2020, polanya kembali terulang dengan lonjakan plus 168%. Kali ini, ceritanya berbeda. Didorong oleh banjir likuiditas pasca pandemi dan lahirnya DeFi Summer. Setiap siklus punya ceritanya, tapi puncaknya selalu di babak yang sama. Dan tahun ini, ada lapisan kedua yang membuat para analis sangat serius, detak jantung fundamental Bitcoin, yaitu siklus halving. Sederhananya, halving yang terjadi di April 2024, lalu adalah momen di mana pasokan Bitcoin baru yang masuk ke pasar dipotong setengah. Ini adalah supply shock yang terprogram. Dan secara matematis, kita sekarang berada tepat di jendela 18 hingga 20 bulan pasca halving. Sebuah periode yang dalam setiap siklus sebelumnya selalu menjadi puncak harga. Jadi bayangkan, energi dari pola historis kuartal 4 bertemu dengan energi dari puncak siklus halving. Ini adalah setup yang sangat kuat. Setiap rally besar butuh bensin. Dan bensin untuk rally kali ini datang dari sumber paling kuat di dunia finansial, The Fed. Setelah berbulan-bulan melawan inflasi, Bank Sentral Amerika itu akhirnya menyerah dan memangkas suku bunga. Ini bukan cuma berita biasa. Ini adalah sinyal pembuka bendungan. Menurut data dari ICI, ada lebih dari 7,3 triliun dolar, ya triliun dengan T. Dana tunai raksasa yang selama ini cuma parkir di instrumen pasar uang yang aman, tapi membosankan. Karena imbal hasilnya sekarang turun akibat kebijakan The Fed, duit sebanyak itu sekarang jadi gelisah. Ia mulai mencari rumah baru yang lebih panas, yang bisa memberikan return lebih besar. Tentu, sebagian lari ke emas dan saham. Tapi sejarah ngebuktiin, kripto, terutama Bitcoin adalah magnet utama untuk menyerap likuiditas masif ini. Dan saat Bitcoin mulai berlari kencang, tetesan dananya ke altcoin dan meme coin seringkali bukan lagi sekadar tetesan, tapi memicu ledakan yang jauh lebih dahsyat. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru karena ada dua arena pertarungan yang sangat berbeda di dalam rally besar ini. Pertama, arena altcoin dengan fundamental. Ini lapaknya para institusi dan smart money. Laporan terbaru dari VanEck dan Messari jelas, uang besar sedang mengincar proyek dengan utilitas nyata. Sektor yang mereka sebut layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism, protokol DeFi yang sudah teruji, dan infrastruktur Web 3 gaming. Nama-nama kayak Solana, SOL, dengan kecepatan transaksinya, Sui, SUI, dengan bahasa pemrogramannya yang unik, dan AVAX, dengan arsitektur subnetnya, disebut sebagai kandidat terkuat. Dan buktinya, otoritas Irlandia baru saja menyetujui ETF spot untuk Solana. Ini adalah momen bersejarah. Artinya, pintu bagi dana pensiun dan manajer aset raksasa untuk masuk ke altcoin sekarang sudah resmi terbuka lebar. Ini sinyal kuat, tapi risikonya jelas. Kalau Bitcoin naik 50%, altcoin bisa terbang 200%. Tapi kalau Bitcoin koreksi, jatuhnya altcoin bisa lebih menyakitkan. Arena kedua adalah kasino para pemberani, meme coin. Jujur saja, ini bukan investasi. Ini adalah arena spekulasi murni di jaringan super cepat kayak Solana dan Base, di mana token baru bisa naik ribuan persen dalam hitungan jam. Tapi, ini juga area paling berbahaya. Financial Times sudah memberi peringatan keras soal fenomena meme coin copycat, ribuan token baru yang dibuat hanya untuk pump and dump, meninggalkan investor retail sebagai korban terakhir. Lebih parahnya lagi, para sheriff atau regulator global seperti FATF mulai mengencangkan aturan, implementasi standar anti pencucian uang (AAML) dan aturan kenali pelanggan Anda (KYC)
Yang lebih ketat bisa menjadi kiamat bagi proyek-proyek anonim. Kalau skenario ini benar-benar terjadi di kuartal 4, meme coin tanpa tujuan yang jelas berisiko lenyap seketika. Cuman yang punya komunitas super solid dan brand kuat yang mungkin bisa bertahan. Jadi, inilah gambaran besar untuk kuartal keempat 2025. Di satu sisi ada 3 pilar super bullish. Sejarah yang mendukung, puncak siklus halving, dan tsunami likuiditas dari The Fed. Sebuah undangan terbuka untuk menjadi optimis. Tapi di sisi lain, awan badai juga nyata. Ancaman regulasi global yang semakin ketat, tensi geopolitik, dan valuasi beberapa altcoin yang sebenarnya udah cukup tinggi. Kuartal ini akan menjadi ajang seleksi alam. Proyek-proyek kosong dan token copycat akan gugur. Hanya kapal dengan lambung terkuat, utilitas nyata, dan komunitas loyal yang akan selamat melewati gelombang pasang ini. Ini bukan lagi tentang mencari keuntungan semata, ini tentang memilih pihak yang benar dalam evolusi pasar digital ini. Pada akhirnya, semua analisis ini kembali ke satu hal. Bagaimana kita memposisikan diri? Pertanyaannya simple, dan cuma kamu yang bisa jawab. Apakah ini saatnya menaikkan layar setinggi-tingginya, menjadi agresif untuk menangkap potensi ledakan altcoin dan meme coin? Ataukah ini waktunya memperkuat lambung kapal, bermain defensif, lebih waspada, dan menghindari euforia yang bisa menenggelamkan portofolio kamu? Coba spill playbook kamu di kolom komentar. Ajaib semua bisa.